Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Wahyudi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan melakukan program kuliah kerja dengan program kerja saya, yaitu memanfaatkan limbah kotoran kambing menjadi pupuk organik. Mau tahu bagaimana proses dan cara untuk membuatnya? Yuk ikuti saya terus. Desa Sumbergondo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Glenmore dan merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tipologi wilayah Desa Sumbergondo merupakan desa dengan luas wilayah kurang lebih 3.136 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Sumbergondo merupakan lahan persawahan, ladang, pemukiman, perkebunan, dan juga beberapa fasilitas umum. Masyarakat di Desa Sumbergondo tergolong ke dalam masyarakat yang memiliki perekonomian menengah, di mana masyarakatnya lebih banyak bekerja sebagai petani dan juga peternak. Berbicara peternak, Desa Sumbergondo khususnya warga RT 02 banyak yang menjadi peternak kambing. Para peternak tersebut mendapatkan keuntungan dari menjual hasil ternaknya. Sebenarnya ada hal lain dari kegiatan peternakan warga yang bisa dimanfaatkan, yaitu limbah atau kotoran hewan ternak tersebut. Kotoran tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang bernilai jual karena sebagian besar limbah yang dihasilkan dari kotoran kambing hanya dibiarkan dan tidak dimanfaatkan. Berikut akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah kotoran kambing mulai dari awal produksi sampai dengan pemasaran. Langkah pertama adalah pengambilan bahan dasar pembuatan pupuk organik, yaitu kotoran kambing itu sendiri. Proses yang pertama yaitu kotoran kambing diambil dan diratakan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pilihlah kotoran kambing yang sudah hancur atau yang sudah bertekstur seperti tanah. Ini yang akan menjadi nilai lebih saat dipasarkan dan memudahkan dalam proses selanjutnya. Setelah kotoran diambil dan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu diratakan. Nah, proses perataan ini berfungsi sebagai agar kotoran yang sudah diambil bisa kering dengan maksimal. Step yang kedua yaitu mempersiapkan bahan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi pemanfaatan kotoran kambing menjadi pupuk organik adalah sebagai berikut, yaitu ember yang berisi air, gula merah, dan cairan EM4. Setelah semua bahan terkumpul dan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah tuangkan cairan EM4 tadi sebanyak 7 tutup botol ke dalam ember yang berisi air.
Selanjutnya, gula merah ditumbuk lalu larutkan ke dalam air yang sudah berisi cairan EM4 tadi. Nah, tujuan pemberian gula merah pada larutan cairan EM4 berguna untuk memberi makan bakteri yang terdapat dalam cairan EM4. Setelah gula dilarutkan ke dalam cairan EM4, maka aduk hingga rata dan tuangkan ke dalam botol penyemprot. Step selanjutnya yaitu step keempat. Pada langkah ini, semprotkan cairan EM4 yang sudah dimasukkan ke semprotan air tadi ke kotoran kambing yang sudah diratakan. Semprotkan secara merata sampai tidak ada yang belum terkena semprotan. Step 5 atau step terakhir, yaitu masukkan kotoran kambing yang sudah dicampuri cairan EM4 tadi ke dalam karung dan diamkan kurang lebih selama 7-10 hari. Proses ini akan membantu mempercepat fermentasi kotoran kambing menjadi pupuk kompos atau pupuk organik yang siap dipakai. Pertama, kita menunggu hasil dari pupuk kompos yang sudah disimpan tadi. Saya akan menyiapkan desain label pupuk kompos yang akan dijual. Tujuan membuat label ini agar lebih menarik konsumen dan bisa menjadi identitas dari produsen pupuk kompos tersebut. Inilah hasil dari pupuk kompos yang sudah didiamkan selama 7-10 hari. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan setelah diberikan cairan EM4. Setelah proses fermentasi pupuk sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan. Nah, dalam proses pengemasan ini, saya menggunakan plastik yang mempunyai berat 1,5 kg. Saya juga menggunakan plastik yang berwarna bening dengan tujuan agar memudahkan konsumen dalam melihat produk saya. Tidak lupa juga, setelah pupuk dimasukkan ke dalam plastik, maka langkah selanjutnya menempelkan logo atau label yang sudah dibuat
kemarin. Sebagai kegiatan terakhir, proses produksi pembuatan pupuk organik ini, saya melakukan penyuluhan dan juga pembagian produk pupuk kompos kepada masyarakat sebagai pengenalan tentang produk pupuk organik. Nah, inilah beberapa tumbuhan yang sudah diberikan pupuk kompos. Nah, itu tadi penjelasan mengenai produksi pupuk kompos, mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pengambilan kotoran kambing sampai dengan pengemasan produk pupuk. Diharapkan hasil dari produk ini bisa menjadi referensi atau masukan bagi para peternak kambing yang ada di Desa Sumbergondo, bahwa limbah yang terlihat tidak bisa dimanfaatkan ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber pemasukan mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.